kesempatan siang hari ini mendapatkan mufakat. Yang mufakat itu baik untuk kita semua. Seperti itu. Jadi untuk mendapatkan mufakat itu harus ada kerjasama dan sama kerja antara nelayan pesisir Camplong dan nelayan pesisir Brentang. Karena tanpa adanya kerjasama dan sama kerja, kepedulian kepada laut kita bersama, khususnya di pantai selatan di Madura ini, tidak akan menemukan jalan mufakat. Jadi saya mohon nanti untuk kepada bapak-bapak yang ada di depan untuk memberikan pencerahan, memberikan solusi kepada kita semua, sehingga kita khususnya nelayan Camplong dan Brenta itu bisa mengambil ilmu atau bisa memetik sesuatu yang ingin kita musyawarahkan. Hari ini kita semua bisa hadir untuk berkoordinasi, bermusyawarah perihal hal-hal yang berhubungan dengan kelautan, khususnya antara desa Brenta Pesisir dan desa Camplong. Saya berkali bertemu dengan Pak Ibu Camplong, lalu bilang mangkel tak ketemu dalam kondisi yang ada. Jadi maunya kita ketemu dalam suasana hobi, baik-baik saja, santai, tidak seperti ini, Pak. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya berharap, dan ini akan menjadi harapan kita bersama, bahwasanya apa yang selama ini apakah ada konflik kemarin di wilayah kita? Anggota mengatakan tidak ada. Saya tidak percaya. Kemudian saya turun ke masyarakat nelayan di wilayah desa Brenta Pesisir, karena untuk Banakan itu Pak ada dua wilayah secara geografis, yang mana daratan itu mayoritas masyarakat petani, kemudian masyarakat pesisir ada 6 desa yang didominasi desa Brenta Pesisir untuk nelayannya, karena kurang lebih saya pantau ada sekitar 50 kapal besar untuk yang nelayan, dan daerah pencairannya bisa keluar wilayah Kecamatan Banakan. Terkait undangan tersebut, kami mencoba mencari informasi kepada masyarakat di desa Brenta Pesisir, apakah kemarin terjadi konflik. Ternyata kemarin tidak ada konflik. Kalau di Camplong ini ada, tapi sedikit ya, di wilayah disampaikan tadi di wilayah Telela. Tapi kalau di wilayah sini insya Allah tidak akan ke timur. Yang dari timur ini makanya dinyatakan konflik mungkin ke barat, sehingga terjadi konflik antara Lebanon dengan Israel. Ya seperti itu. Tujuan pagi hari ini bagaimana supaya tidak terjadi seperti tahun 1996. Memang kalau kita berbicara kepada itu, jadi kan kita lakukan pos keamanan laut terpadu. Itu ada angkatan laut, kemudian perikanan dan air. Jadi selama saya 3 tahun di sini, tahun 2020, saya juga banyak menerima laporan dari masyarakat Camplong antara atas keberadaan nelayan Brenta yang sangat merugikan. Kemudian karena 2021 itu masih COVID, jadi saya juga orangnya juga pernah menangkap, jadi mengamankan beberapa kapal dari Brenta. Kemudian saya juga berkoordinasi dengan Pak Agus karena musim COVID dan mungkin ekonomi lagi sulit, jadi kita melaksanakan pembinaan saja. Itu Pak, makanya nanti koordinasikan dulu ke pelabuhan itu Pak ya. Nanti bagaimana itu SPP itu, kalau SLO itu kan pengawas perikanan Pak, itu yang mengeluarkan SLO dulu baru SPP. Nah memang untuk Sabandar Perikanan ini kami memang kekurangan Pak, untuk Sabandar Perikanan ini. Nah untuk yang Pak Suhari tadi kan menginginkan troll ini Pak ya, sebenarnya inti permasalahan pada kesempatan ini Pak ya, intinya itu tentang troll. Bagaimana untuk troll itu tidak beroperasi, intinya kan begitu tuh Pak. Jadi penanganan troll itu bagaimana sekarang begitu Pak ya. Nah mungkin dari Pak Kades, nanti Pak Kades Brenta Pak ya, itu bisa
memberikan pengertian ke masyarakatnya sana sehingga tidak menggunakan troll Pak. Memang troll itu dilarang Pak, dari Kepres 39 tahun 80 itu sudah dilarang Pak, dan ditindaklanjuti dan berubah undang-undang sampai tahun 2009 itu Pak ya. Itu memang dilarang. Lagi nanti ada cara atau gimana. Sebenarnya kita tidak melarang siapapun, ini laut Tuhan, siapapun berhak untuk mencari nafkah di dalam laut. Tapi mencari nafkahnya itu dengan alat apa? Ya dengan alat yang ramah lingkungan. Kita masyarakat pesisir untuk mencari ikannya bukan cuma di sampai ke Probolinggo, sampai ke mana-mana, tapi karena menggunakan alat yang ramah lingkungan itu tidak ada konflik. Yang perlu, pokoknya kata saya tadi, cuma satu kuncinya, masyarakat berentah pesisir tidak beroperasi dengan menggunakan alat terlarang di perairan Camplong, selesai sudah, aman sudah. Sampai ke tingkat provinsi itu karena terulang dan terulang kembali sampai ini ke tingkat provinsi yang diundang. Seperti itu. Ini saya harap ini langkah terakhir untuk saudara-saudara kita Madura, kita satu darah, kita satu nelayan-nelayan yang mempunyai alat yang terlarang. Kita berikan pengarahan, kemudian sanksinya apa? Kalau nanti dari Berentah masih datang ke wilayah Sampang ini, apa sanksinya? Kita samakan. Kalau memang dia masih nakal, yang disampaikan Bapak Polairut tadi, kita tegur. Pertama mungkin tegur gak mampan, diberi hukuman apa? Hukuman ini berlaku sama di Pamekasan dan di Sampang apabila melanggar. Karena benar katanya Pak Lebun, hanya satu kuncinya. Kalau dari Berentah tidak ke Sampang, selesai tidak akan kami itu nikah langsung tunjuk diri Surabaya sampai di diri sampai tahun bulan nikah kapal ini kita jadi China itu sama masuk ke mereka nikah menurut saya jelek tidak pergi jauh minta kita nikah sini kita mau Isra ini kesasiksa ini Isra Lebun Berentah nikah tak bisa mon jadi mengenal nikah kan tak perlu kita urus saja. Jadi gue pernah ngubu gue kan nikah busuk nikah apa aja apa kok disiksa siapa itu juga baru orang yang mau pakai keren sampai itu gue makin abu besar nikah jadi pada haji nikah makin khusus Maksudnya nanti dari Kamla dulu silakan. Kalau masyarakat yang nikah terus berdiri di masyarakat diserahkan langsung disita, jangan diberikan lagi ke pemilik atau dikebut, tidak boleh ya, dikebut tidak boleh. Biar itu terus kenyamanan para nelayan untuk nyari ikan itu terus sejuk dan tidak katanya Pak Sabun tadi sedul darahnya satu darah Madura, jangan ada konflik cuma gara-gara untuk masalah perut. Nah, sekali lagi kita ini enggak ada apa memihak Berentah maupun tetap kalau masyarakat yang tahu silakan koordinasi dengan Kang maupun Kang Polair langsung dari penyitaan, tidak boleh diserahkan lagi maupun dikebut. Itu aja Pak.